Halo, selamat malam Sobat Hati yang Gembira. Malam hari ini saya Himawan Harja kembali hadir dalam acara talk show Yes, yang Executive Sharings. Dan setiap kali kami mengundang eksekutif muda, profesional, yang memiliki keterampilan, memiliki perjuangan, memiliki pengetahuan yang saya yakin akan bisa menginspirasi setiap sobat hati yang gembira. Sebelum saya memberikan pengantar ya pada malam hari ini, saya menyapa dulu beberapa rekan-rekan sobat hati yang gembira yang sudah gabung ya. Ada Ana Iskandar, halo, ya halo juga Ana Iskandar, ada Leni, ada Agnes Dewi, Leo Brower gitu ya, Dea Su, lalu kemudian Claudia, ya selamat malam semuanya. Dan ada juga Sis Ili, saya panggilnya, Ilyana Widodo, yang sudah standby, nanti saya undang ya. Nah, Sobat Hati yang Gembira, bahwa saya percaya setiap dari kita pasti tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa tegar menghadapi segala badai kehidupan. Bagaimana setiap dari kita pasti punya masa lalu, pasti punya berbagai pengalaman-pengalaman, baik yang suka maupun yang tidak mengenakan. Dan pengalaman-pengalaman itu pasti membentuk kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengelola batin kita, mengelola pikiran kita, mengelola hati kita, supaya kita tetap bisa punya rasa syukur. Karena kita tahu bahwa di masa-masa pandemi ini ada begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita berhenti bersyukur. Ada banyak tekanan, ada banyak persoalan, ada banyak situasi kondisi yang mungkin membuat kita bisa tawar, membuat kita bisa pesimis. Tetapi saya berharap bincang-bincang saya malam hari ini dengan Sis Ili akan memberi satu inspirasi bagi setiap sobat yang gembira, bagaimana apapun yang terjadi, kita tetap bisa untuk tidak lupa untuk berbahagia. Nah, langsung saja saya akan mengundang, ini sudah cukup banyak sobat yang gembira yang bergabung, saya akan mengundang Sis Ili, tamu kita, untuk bergabung bersama-sama dengan kita pada talk show kita saat ini. Ya, ini Sis Ilinya mana ini? Oke. Iya, saya harus cari ini dulu Sis Ilinya ini. Oke, ini dia. Baik, saya gabung bersama-sama dengan kita pada bincang-bincang malam hari ini. Iya, ini dia. Iya, selamat malam, Ili. Selamat malam, Pak Himawan. Iya, Selamat malam apa kabar nih? semuanya. Baik, Apakah baik. Senang baik, sekali. baik ya? Sehat ya? Sehat, sehat. Pak Himawan juga Iya, sehat ya? sehat lahir dan batin. Sekarang jawabnya harus gitu sekarang, sehat Wow. lahir dan Ya, batin. ya, ya. Iya, Betul, iya. betul. Wow, Tetap ini semangat ya. backgroundnya saya suka, tetap semangat. Saya suka backgroundnya Ili malam hari ini. Buku-buku, aduh banyak suka baca ya Ili. Makasih Pak Him. Iya, ini apa namanya background perpustakaan di Oke, rumah. iya, Iya, oke. Keluarga sehat semua ya, Sis Ili ya. sehat, sehat. Pak Him juga sehat ya, Oke, keluarga ya. ya kami sekeluarga sehat semua. Ini semua karena anugerah Tuhan. Sis Ili, Amin. saya dengan Sis Ili sudah kenal cukup lama ya, sudah beberapa tahun, 3-4 tahun lebih ya. Tapi saya yakin Betul. sebagai yang gembira juga pengen tahu juga, pengen kenalan juga. Mungkin Sis Ili silahkan memperkenalkan diri. Oke, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini senang sekali ketemu, kita bisa berbincang-bincang, belajar bersama-sama, dan saya juga senang sekali punya kesempatan malam ini untuk sharing. Terima kasih untuk Pak Himawan yang memberi kesempatan dan kepercayaan untuk saya sharing. Saya Ilyana Widodo, suami saya Erwin Widodo, kami dianugerahi 2 orang anak. Saya seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus keluarga. Dan Tuhan Hmm. memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi suami saya menggembalakan di sebuah gereja di Karawaci. Kemudian saya melayani sebagai counselor, coach, dan juga trainer serta dosen. Demikian perkenalan dari Wow. kami. Senang sekali ketemu pada malam hari ini. Ya, yang dikedepankan ibu rumah tangga, tapi ternyata ininya abrek-abrek ya, mendampingi suami menggembalakan, lalu kemudian konselor, ngajar juga. Wah, luar biasa. Ini memang Sis Ili yang saya kenal, selalu rendah hati gitu ya. By the way, beberapa kali
Kita dari Family First sering mengundang Sis Ili juga untuk menjadi narasumber. Nah, beberapa kali saya dapat pertanyaan, hah? Ini Bu Iliana yang istrinya Pak Jokowi? Saya bilang namanya saja mirip. Nama Tapi belakang suami saya. iya, Bu Iliana yang ini ngerti konseling gitu ya. Nah, Sis Ili, ini menarik sekali ya. Tidak, Ya, saya Pak harus Him. mengatakan bahwa tidak mungkin tidak terlalu banyak yang setahu saya ya seorang wanita yang menekuni bidang konseling. Apalagi mungkin konseling ini sesuatu yang sangat menyita waktu, sangat memakan waktu dan makan tenaga. Tapi apa yang mendorong Sisili untuk mendalami konseling ini? Apakah mungkin ada pengalaman-pengalaman masa lalu atau gimana, Sisili? Silahkan, Sisili. Oke, Pak Him, menarik sekali ini. Sebenarnya saya kuliah sekitar tahun 2009, Mm-mm. kuliah counseling. Tujuan kuliah adalah karena background saya pelayanan, saya ingin diperlengkapi dalam pelayanan supaya bisa menolong orang lebih maksimal lagi. Tetapi ternyata waktu saya kuliah, saya ini berobat jalan, Pak Him. Oh, Jadi, oke. iya, berobat jalan, dan Menarik sekali. saya ternyata belajar bahwa saya juga baru sadar bahwa saya ini ternyata pribadi yang bermasalah, tapi saya nggak sadar. Dan pada saat saya bermasalah, saya nggak sadar, itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya dalam relasi dalam keluarga, dengan orang-orang, berpengaruh dalam pengambilan keputusan, kemudian juga berpengaruh dalam perilaku saya. Dan ternyata saya banyak luka-luka masa lalu yang tidak saya sadari. Dan saya belajar tanpa sadar, orang yang terluka ternyata cenderung melukai orang lain. Tetapi nggak sadar dan cenderung merasa diri sendiri paling benar gitu, Pak Him. Dan saya tersadarkan melalui kuliah. Wow, ini menarik sekali ya. Ternyata justru kesadaran bahwa diri seseorang, dalam hal ini Sis Ili ya, mengalami Ya, masalah justru ketika dalam konseling, dalam kuliah justru ya. dalam Artinya bahwa belajar, betul. dalam belajar ya. Dan saya yakin Sobat Hati yang Gembira pun juga demikian. Banyak yang sebetulnya tanpa sadar sebetulnya punya masalah, tetapi karena menganggap, kalau orang bete, orang sinis juga banyak yang begitu kok. Kalau ada orang yang pemarah, banyak juga kayak gitu kok. Jadi merasa fine-fine saja, nggak jadi masalah. Betul Gitu sekali, ya. betul. Kita nggak sadar Nah, loh, Pak Him. Nah, mungkin bisa kasih contoh satu saja. Apa pengaruh dari mungkin luka, atau mungkin pakai istilah ini ya, seperti gelas yang retak gitu ya, pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh saja, Sis Ili. Ya, betul. Misalnya, setiap kita ini tanpa disadari, kita ini memiliki luka emosi di masa lalu. Bagaimana kita dibesarkan, kenapa? Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi kita memiliki background keluarga yang memang kita semua tidak sempurna. Orang tua ingin memberikan yang terbaik, tetapi mungkin cara membesarkan dan mendidik membuat kita terluka. Kemudian juga dengan situasi lingkungan, entah bullying, atau mungkin kegagalan atau trauma dan sebagainya. Kemudian saat kita terluka, kita ini tidak tahu sebagai seorang anak bagaimana cara mengelola, dan luka itu terbawa sampai dewasa. Dan salah satunya misalnya, setiap kita ini punya need ya, need itu kebutuhan. Jadi kebutuhan ibaratnya seperti tangki emosi yang butuh rasa berharga, butuh rasa aman, butuh penerimaan yang idealnya diisi di dalam keluarga. Tetapi pada saat tangki emosi ini defisit, need kita tidak terpenuhi, kita menjadi pribadi yang mencari kebutuhan tersebut sampai dewasa. Akibatnya, sebagai contoh saya merasa diri saya kurang berharga. Akibatnya saya menjadi pribadi yang mencari penghargaan. Tanpa disadari dalam berelasi, orang lain lupa balas WhatsApp saya. Itu kan sebenarnya wajar ya kalau lupa ya. Iya. Kan Tapi sibuk karena atau saya, apa gitu ya. iya betul. Tapi karena saya terluka, need saya tidak terpenuhi, saya orang yang butuh dihargai, saya langsung merasa tidak berharga dan tersinggung. Akhirnya saya bete, mulailah berpikir negatif. Nah pada saat hati negatif, berpikir negatif, mengambil keputusan negatif, mulai ngomongin dia, mulai mikirin macam-macam. Iya, ini sebagai contoh. Terus Ya, blokir kontak gitu, langsung gitu ya. betul sekali. Left group. Betul. Juga di dalam keluarga loh. Pada saat suami Iya. pulang,
kan capek, Mm-mm. butuh Ya, istirahat. Tapi pada ya. dasarnya saya butuh penghargaan, sudah merasa tidak dihargai. Lalu saya menganggap suami saya nggak menghargai dan Oh, cuekin saya, padahal kan butuh istirahat. Jadinya ya, 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 saya ya, ya. menjadi orang yang tidak mengerti orang lain, yang ada adalah menuntut orang lain untuk mengisi tangki emosi saya yang defisit waktu kecil. Dan saya tidak sadar loh, Pahim. Wow, wow, wow. Ini saya garis bawahi ini, gitu ya. Kita tidak sadar bahwa apa ya, perilaku kita, sikap kita yang sering menuntut perhatian dari orang lain, sering minta orang lain Ya, ngertiin kita, itu sebenarnya buah ya, hasil daripada luka-luka atau mungkin pakai istilahnya seperti gelas yang retak gitu ya, sehingga kita tanpa betul. sadar itu kita menuntut orang lain untuk memperhatikan kita gitu ya, chat gak dibales padahal baru 2 menit Betul. ngirimnya itu udah langsung tersinggung, udah langsung begini. Wow, Betul, menarik sekali. betul, Nah, betul. Dan itu setelah dari tahu, hati loh. Mm-mm. oh dari hati Itu ya, dari oke oke hati, kan oke, dari hati itu terpancar kehidupan. Jadi waktu hati kita iya. terluka, ada sampah emosi negatif, itu terpancar dari Mm-mm. perkataan, perilaku, dan keputusan kita. Itu sangat berkaitan sekali, Pahim. Wow, awalnya dari hati, ketika kita terluka juga yang kena pertama hati, itu langsung Yes, seperti virus yang menjalar gitu ya, langsung kepikiran, langsung keluar dalam perkataan, sikap kita dan semuanya perilaku kita. Wow, luar betul. biasa. Setelah sadar bahwa saya bermasalah, apakah ini menyurutkan langkah Sis Ili untuk semakin menekuni konseling atau justru makin bersemangat, Sis Ili? Betul sekali. Setelah saya sadar, saya bersyukur Hmm. kepada Tuhan karena banyak perubahan Hmm. terjadi dalam diri saya. Saya juga Hmm. semakin mengenal diri saya, bukan cuma mengenali luka masa lalu, tapi saya Hmm. mengenali bagaimana perasaan saya, cara berpikir saya saat ini. Kemudian Hmm. saya juga mengenali identitas diri saya. Jadi ternyata saya Hmm. tahu keterbatasan saya, kelebihan saya. Kalau kita tahu keterbatasan dan kelebihan, kita juga tahu kita perlu minta bantuan orang lain untuk menolong. Kemudian juga kita Hmm. perlu bisa tahu juga kita berkolaborasi dengan siapa. Kita juga bisa Ya, menerima diri, tidak ya, compare, membandingkan ya, ya, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, padahal kita juga punya ya. potensi. Nah, pada saat Nah, memahami itu semuanya, betul, saya tertolong, saya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian saya juga belajar bisa memilah-milah. Jadi kalau ketemu masalah, jadi bisa memilah, ini akar masalahnya dari mana. Kemudian apakah ini ya. masalah di pribadi saya atau sesuatu yang bisa dicari solusinya atau perlu mengelola diri. Jadi bisa tahu mana yang under control kita, mana yang di luar Mhm. kontrol, mana yang butuh legowo, mana yang butuh diterima, mana yang butuh berserah, mana yang perlu Heeh. diselesaikan. Wow, itu luar biasa banget. Jadi pada saat saya Wow. berubah, diubahkan Tuhan lah dan masih berproses sampai hari ini ya Pahim ya. Dan Ya, sebagai ya, 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 ya. ungkapan syukur saya kepada Tuhan dan berpikir juga banyak sekali orang yang butuh pemulihan ini sehingga saya terus belajar untuk saya bisa menolong orang lain lagi untuk lebih maksimal dan bisa bertumbuh, Pahim. Wah, ini menarik sekali, Sis Ili. Karena saya temukan bukan hanya Sis Ili ya, saya ketemu beberapa orang juga seperti itu. Yang awalnya punya hambatan, punya masalah, kemudian mengalami terobosan, mengalami pemulihan, mengalami breakthrough, dan hidupnya berubah. Lalu itu menjadi pemantik mereka, motivasi untuk mereka. Akhirnya, wah, banyak yang kayak saya nih. Saya tak belajar supaya saya bisa menolong orang lain juga. Supaya orang lain itu juga bisa dibebaskan dari belenggu trauma mereka, belenggu rasa minder mereka seperti yang saya alami, karena pada prinsipnya semua orang sebetulnya bisa berbahagia ya, Sis Ili ya, sebetulnya ya. Betul banget, betul banget. Bagaimana kita melihat bagaimana kita melihat diri sendiri, bagaimana kita Ya. memandang orang lain, melihat situasi, itu akan mempengaruhi hati kita. Itu Hmm. mempengaruhi kebahagiaan juga. Dan satu hal loh, Pak Ya. Kim, Tuhan itu Ya. menciptakan kita untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi ada satu perasaan Hmm. rasanya tuh seneng banget kalau hidup kita tuh bisa berarti. Nah itu juga akan membuat tuh saya tuh lebih berbahagia juga waktu bisa menolong orang lain. Selain dari mengenal diri dan pulih Persis. ya. Persis, persis, persis. Karena banyak orang yang ya, saya juga ketemu orang-orang seperti itu yang merasa bahwa hidup saya cuma gini-gini aja, hidup saya cuma gini-gini aja, nggak ada meaningful, nggak ada artinya. Tapi begitu Betul, mereka bisa melihat senyum orang lain karena mereka menolong seorang misalnya, mungkin cuma sekedar
ya misalnya ada pakaian pantas pakai yang dia udah nggak bisa pakai, dia berikan ke orang lain. Orangnya terima Betul. kasih banget. Tiba-tiba ada sebuah kayak apa ya, kayak disiram air dingin dalam hatinya gitu ya. Saya bisa yang Ya, bikin orang lain bahagia ya. Saya ternyata hidup saya bisa berdampak ya. Itu langsung membuat dia semakin bersemangat gitu ya. Wah, betul Sisili. sekali. Tapi ya, ada nggak dari pengalaman Sisili gitu ya, bahwa ada orang, ada nggak sih orang-orang yang sampai kita udah coba ngomongin, kita coba ajak bicara, tetap aja dia merasa sulit untuk bahagia. Apakah ini karena faktor kepribadiannya atau gimana sih, Sili? Oh, oke. Sekarang ini ya, Pak Him ya. Tadi pertanyaannya, apakah pengaruh faktor kepribadian terhadap kebahagiaan seseorang? Iya, ya. Apakah seperti Oh, itu atau oke. ada faktor lainnya? Kenapa kok ada orang kok rasanya sulit, sulit sekali untuk bahagia gitu sih, Sili? Oke, memang sih yang mempengaruhi bahagia atau tidak, hubungannya dengan faktor kepribadian, setiap kepribadian itu sebenarnya ada kekuatan dan keterbatasan. Lalu setiap jenis Oke. kepribadian sebenarnya ada potensi konflik loh, Pak Him. Oh, oke. Potensi, yes, betul. Jadi misalnya gini, konflik yang disebabkan oleh berbagai jenis kepribadian ya. Yang pertama Ya, adalah konflik me and you. Jadi oke. saya dengan orang lain dengan kepribadian yang berbeda, kalau saya nggak paham diri saya, prinsip yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami orang lain. Kalau kita nggak mengenali diri, itu penting banget. Jadi waktu kita nggak mengenali Ya, ya, diri, ya. nggak mengenali orang lain, jadi ada konflik me and you. Jadi kita tuh menuntut orang lain Hmm. menjadi seperti yang kita harapkan. Nah ini Mm-mm. kan jadinya nggak happy gitu ya, jadi bete gitu. Mm-mm. Konflik me and Ya, you. Kemudian ada oke. juga konflik me and me. Me and me ini Hmm. adalah konflik batin di dalam diri sendiri. Jadi Mm-mm. misalnya, contohnya saya kepribadian cermat. Lalu waktu saya kepribadian saya cermat, saya ini nggak paham saya cermat. Pas saya lihat orang lain, kok saya nggak seperti orang lain ya, lebih lebih bersemangat, bisa banyak bicara. Lalu Ya. saya kesel dengan diri sendiri. Kesel Hmm. dengan diri sendiri. Kenapa nggak seperti orang lain, seperti itu. Jadinya Ya. Jadinya berbagai berbagai kepribadian tuh punya potensi kalau dia nggak memahami diri dan nggak mengelola. Lalu misalnya Ya. orang yang dominan, dia kan serba cepat. Hmm. Nah, waktu dia Hmm. pengen cepat, lalu apa yang diharapkan belum dapat, dia ini nggak sabar. Ya. Kalau dia tidak bisa mengelola Hmm. sabarnya, dia kan jadi bete juga. Mempengaruhi Pasti. kebahagiaan ya, Pahim ya. Betul. Ya, 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 ya. Betul, betul, betul. Jadi semua semua kepribadian itu punya titik kritis gitu yang perlu dikelola. Contohnya Oh, kepribadian oke. flekmatis nih, flekmatis. Mm-mm. Mm-mm. Flekmatis Ya. itu kan kelihatannya cenderung easy going ya, Ya. nggak mau konflik. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah punya kemampuan atau skill untuk mengelola emosi, mengelola sedih, mengelola kekecewaan? Itu mungkin Ya. flekmatis kelihatannya tidak tampak di luar, tetapi Hmm. setiap kepribadian, jenis kepribadian, kalau nggak bisa mengelola masalah, itu sebenarnya hanya tampak luarnya yang beda. Yang Oh. kelihatan dari luarnya aja beda. Nah, itu semuanya dalam hati ya, Fahim ya. Iya, 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 iya. Tapi ini menarik sekali loh, Sisili. Jadi kita Ya. pikir, termasuk saya nih ya, saya pikir gitu ya, saya pikir kalau kepribadiannya yang easy going gitu ya, yang tipe intim, yang bisa bangun relasi dengan cepat, kayaknya nggak mungkin nggak bahagia deh, nggak mungkin dia stres deh gitu. Karena kan dia pun juga bisa stres ya, karena hanya tampak luarnya saja ya, casingnya saja kelihatannya dia happy, tapi sebetulnya dalam hatinya dia nggak benar-benar bahagia gitu ya. Betul, casingnya saja sih, casingnya. Kemudian kan seseorang juga kalau lagi stres kan dan ada masalah tidak bisa mengelola, bisa jadi dia Mm-mm. melakukan hal-hal yang lain yang tampak luarnya kelihatannya bagus, misalnya mengalihkan ke Mm-mm. pekerjaan, mengalihkan ke Mm-mm. kesibukan, Mm-mm. kemudian mengalihkan kepada hal-hal yang lain yang kelihatannya positif, padahal sebenarnya belum mengelola dirinya, belum mengelola stresnya, belum mengelola masalahnya dengan baik. Yang ada adalah bentuk pengalihan. Tampak luarnya kelihatannya oke,
Tetapi apa-apa yang tidak diproses, tidak dipulihkan dan disembuhkan, satu hari ketika ada pemicu atau trigger, itu akan membuat menjadi reaktif lagi. Reaktif dan juga mungkin berperilaku jadi negatif, seperti itu Pak Him. Iya, 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 iya. Wow, ini Sobat Hati yang Gembira, ternyata ya, satu, bahwa apapun tipe kepribadiannya, ternyata memang pasti punya konflik, baik me and you, me and me, gitu ya, konflik batin. Dan mungkin beberapa tipe kepribadian punya mekanisme untuk bisa menyamarkan, atau mungkin menampilkan tetap tampak luarnya, casing luar tetap bahagia. Nah, Betul. Ini saya jadi tertarik untuk gini nih. Kan pastilah ya, sehari-hari Sisil ini begitu banyak mendengar keluh kesah orang dengan berbagai macam karakter. Ada yang tetap sopan, ada yang emosional, ada yang kalau sudah minta didengarkan itu sampai nuntut, sampai ya mungkin seperti yang Sisil tadi cerita gitu ya, mungkin dia punya luka dalam gambar dirinya, sehingga kalau nggak dijawab aja rasanya itu udah langsung ping langsung kirim WhatsApp gitu ya, langsung marah gitu ya. Bagaimana mengatasi kejenuhan dan kelelahan? Ini menarik sekali karena mungkin bukan cuma Sisili ya, tapi mungkin beberapa Sobat Hati yang Gembira ketika mendengarkan talk show kita, bincang-bincang kita, langsung kayak teman saya nih, pantesan ya tiap kali dia tuh saya jadi capek ngadepin dia gitu loh, saya menjadi lelah ngadepin dia. Nah, sementara kan mungkin Sisili ya tadi cerita juga ya sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga harus mendampingi suami. How you manage all of this gitu? Bagaimana bisa mengkotak-kotakkan atau memilah-milah ini Sisili? Oke. Bagaimana mengkotak-kotakan atau memilah ya dan memanage supaya tidak burn out atau kelelahan. Yes. Ya, ini penting banget juga bahwa memang kita perlu mengetahui prioritas hidup ya Pak Him ya. Jadi mungkin kalau saya boleh sharing, prioritas hidup saya adalah secara urutan gitu. Nomor 1 adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tentunya bagaimana kita tuh saat teduh dan sebagainya. Lalu prioritas kedua adalah keluarga. Prioritas ketiga, karena saya bergerak di pelayanan, maka pelayanan atau bekerja. Lalu berikutnya, kita juga perlu memahami musim kehidupan. Karena setiap kita memiliki musim kehidupan yang berbeda. Sebagai contoh, waktu anak-anak saya kecil, kami berdiskusi nih, suami dan saya dengan suami, dan suami minta memang saya untuk mengurus anak karena anak-anak masih kecil, dan akhirnya saya memilih di rumah untuk mengurus anak, seperti itu. Jadi secara otomatis mengurangi kegiatan di luar, karena kita juga perlu tahu batasan diri kita. Kita tidak serba bisa dan serba ready kepada siapapun, itu perlu tahu. Dan tidak semua kebutuhan bisa kita penuhi. Ada yang perlu diprioritaskan, ada yang bisa dipenuhi oleh orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain, tetapi untuk keluarga itu butuh saya saat itu. Nah, waktu itu kami menjalankan homeschooling dan untuk supaya lebih bonding dengan anak-anak. Dan setelah memasuki anak-anak usia remaja, ada waktu lebih luang, mendiskusikan untuk lebih terlibat dalam pelayanan sampai seperti hari ini. Tetapi memang perlu didiskusikan dengan suami atau keluarga, seandainya keluar kota dan sebagainya, bagaimana nih? Dan disusun prioritas. Lalu buat goal setting. Dan satu lagi, kita perlu tahu boundaries. Boundaries itu batasan. Batasan itu kita perlu tahu dengan mana yang yes, mana yang no, mana yang kita terima, mana yang kita tolak, mana yang sesuai dengan panggilan kita, tujuan kita, mana yang sesuai dengan agenda. Itu kita perlu paham, karena kalau kita bisa mengenali diri kita bisa tahu limitation kita, dan kita bisa tahu mana yang tidak bisa kita lakukan, dan kita perlu refer ke orang lain. Itu juga penting. Tadi satu lagi yang menarik, Pak Him bilang gini, kalau menghadapi orang ya dengan berbagai berbagai kepribadian, lalu meresponi dan sebagainya. Ini saya belajar loh Pak Him. Kalau dulu mungkin saya langsung merasa saya direndahkan, tidak dihargai gitu. Jadi saya bisa bete. Tetapi waktu saya memahami diri saya, maka bisa memahami orang lain. Oh, orang itu kan lagi stres, tidak bermaksud merendahkan saya. Orang itu lagi stres, tidak bermaksud menyerang saya. Mungkin orang itu lagi sedih, jadi dia tidak bisa mengelola dirinya. Sehingga saya pada saat bisa paham dia, itu tidak melukai hati saya. Lalu satu hal juga kita perlu belajar bahwa hati kita ini adalah properti milik kita.
Orang boleh lakukan Oke. apapun, tapi bagaimana kita menjaga apakah akan terus terluka atau tidak, nah itu adalah pilihan kita. Kan kita nggak bisa kontrol respon orang lain, tapi kita perlu mengelola Wah. hati kita. Sebentar, ini saya mau kasih highlight dulu, saya kasih lampu sebentar. Hati ini milik properti kita. Kita nggak bisa mencegah, kita nggak bisa mencegah orang lain ngomong, buang sampah sembarangan, istilahnya begitu ya, ngomong yang nggak enak tentang kita. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah hati kita. Kita harus bisa punya pemikiran bahwa, oh mungkin dia lagi capek, sudahlah, dibuang aja kata-kata yang nggak enaknya, gitu ya. Dia lagi stres. Dia nggak ada maksud bener-bener mau nyerang saya kok, apalagi kenal aja nggak terlalu gitu ya, nggak usah terlalu dipikirin lah, udah di delete lah ininya, perasaan nggak enaknya gitu ya. Tapi tentu saja ini butuh waktu ya, Sisili ya, butuh waktu. Nah ini ada beberapa pertanyaan, Sisili. Nah ada beberapa pertanyaan. Tadi ada yang bertanya begini, bagaimana kalau ketemu dengan orang yang justru sulit untuk membuka diri, padahal kita pengen nolong? Apakah kita perlu sampai kita usahakan maksimal sampai dia benar-benar bisa terbuka, atau mungkin sampai di titik tertentu kita sudah lupakan? Gimana, Sisili? Oke. Nah ini menarik nih, Pak Him. Belajar tentang properti atau boundaries. Orang itu punya pilihan. Jadi orang itu punya pilihan apakah dia mau terbuka atau tidak. Kita mau menolong, tetapi apakah orang itu mau ditolong atau tidak, itu pilihan orang itu lagi. Jadi seperti misalnya orang itu ada di dalam sumur, kita menolong dengan melemparkan tali. Tapi keputusan orang itu mengambil tali dan naik ke atas, itu adalah keputusan orang itu sendiri. Dan kita tidak bisa memaksa. Tapi memang dengan kita bercerita, mau terbuka, ini sebenarnya adalah satu proses yang menolong kita kepada kesembuhan loh, Pak Him. Ya. Oke. Jadi kita tidak bisa, tapi kita nggak bisa maksa ya, orang sampai terbuka sama kita, nggak bisa maksa sama sekali ya. Nggak bisa memaksa. Tetapi sebenarnya saya ada pertanyaan juga. Kenapa orang itu tidak mau terbuka? Mungkin memang ada kepribadian yang memang perlu penyesuaian dulu. It's okay. Tetapi mungkin jangan-jangan ada trauma masa lalu, atau mungkin tidak ada trust. Tidak ada trust itu berarti tidak ada kepercayaan ya. Itu penting banget, karena seringkali untuk bisa terbuka, itu kan butuh kepercayaan, tapi seringkali kita tuh sulit menemukan safe person loh, Pak Him. Safe person, saya garis bawahi. Safe person itu pada saat kita sharing, tidak dibocorkan, tidak ember, tidak dihakimi, tidak disudutkan, gitu. Padahal safe person itu penting banget. Saya punya temen yang dia cerita, dia tuh hampir dia sampai bilang saya rasanya hampir gila gitu dia sharing. Tetapi dia bisa melewatinya. Lalu saya tanya, gimana caranya bisa melewati? Dia bilang satu hal loh, sederhana. Dia bilang gini, karena saya punya teman yang setiap hari mau mendengarkan saya bisa cerita tanpa dihakimi. Lalu pada saat saya cerita, berarti sampah emosi, kesedihan, kekecewaan itu bisa teruraikan. Dan akhirnya dia semakin lama semakin pulih. Sejak itu, saya bilang, wow, mendengarkan itu kelihatannya simple, tapi itu powerful banget, sangat menolong untuk menyembuhkan. Nah, ini penting banget Sobat Hati yang Gembira. Jadi kadang-kadang kita kan sudah langsung termotivasi ya, kita langsung terpanggil ketika ada teman kita ini kesusahan, kita pengen cepet-cepet bantuin dia nyelesain. Padahal belum tentu. Mungkin ada yang bisa langsung cerita gitu ya, ada yang bisa langsung cerita. Tapi ada kalanya kita nggak perlu gali-gali, kita nggak perlu kejar terus, kita nggak perlu probing istilahnya kalau di konseling ya. Tapi cukup dengan mendengarkan dengan santai. Mungkin awal-awal dia nggak cerita tentang masalah dia, tapi kita dengerin, kita iyain, kita berespon dengan tepat. Lama-kelamaan dia akan membuka dirinya gitu ya. Jadi kata kuncinya bukan kita membuka supaya dia bisa cerita, tapi bagaimana kita mendapatkan trust lebih dulu sampai dia merasa menilai bahwa kita ini memang orang safe person gitu ya, orang yang aman untuk dia berbagi gitu ya. Wah, luar biasa. Satu lagi pertanyaan Sisili dari Sobat Hati yang Gembira. Bagaimana kalau yang menjadi toxic person ini adalah suami atau pasangan lah dalam hal inilah. Gimana harus menghadapi ini? Gitu ya. Sisili, gimana Sisili? Oke, saya tidak berani mengatakan bahwa pasangan kita itu toksik sih ya, Pak Him ya. Mungkin saya lebih tepatnya kalau Tuhan memberikan pasangan,
kemudian pasangan itu benar-benar membentuk kita, berarti Tuhan Ya. itu membentuk kita melalui pribadi pasangan kita, seperti itu. Karena Ah, saya meyakini relasi suami istri itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Jadi melalui yes. pasangan kita belajar untuk belajar sabar, kita dibentuk belajar Mm-mm. sabar. Kemudian melalui pasangan kita diajar untuk mengasihi tanpa syarat. Bukankah itu esensi pernikahan ya, Pak Him ya? Betul, Jadi betul, betul, juga betul. mengasihi tanpa syarat itu menerima apa adanya, seperti itu. Hmm. Jadi seringkali mungkin kita punya keinginan atau punya tuntutan tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita jadi Ya. bete, kita perlu cek dulu gitu. Kemudian Ya. juga penting banget bahwa dalam relasi suami istri itu kita dilatih untuk terus mengampuni. Dan mengampuni itu tidak akan pernah berhenti sampai seumur hidup. Karena kita berelasi dengan orang yang tidak sempurna. Dan tentunya pasti Ya. akan melakukan kesalahan. Jadi kita perlu punya skill mengampuni pasangan setiap saat. Itu. Dan stoknya harus unlimited ya mengampuninya ya. Betul, betul, betul. Tapi memang kita juga perlu perhatikan juga sih ya. Kalau seandainya konflik, kita lihat irasional konflik atau rasional. Kalau rasional konflik itu misalnya konflik terjadi karena perbedaan latar belakang, kemudian perbedaan background, kepribadian, itu mah wajar banget. Mungkin skill untuk menyesuaikan dan komunikasi. Tapi kalau irasional itu misalnya mungkin karena pasangan punya luka loh, atau kita punya luka, kita lihat. Oke. Jangan-jangan kita yang punya luka, pasangannya wajar, normal-normal aja, kita sudah merasa dia yang toksik. Padahal kita yang gampang tersinggung. Iya. Saya jadi Kan ingat check cerita. up. Betul. Saya jadi ingat cerita. Jadi ada seorang suami yang, wah, dia marah-marah ke istrinya. Kamu kalau masak nih ya, bau terasi kemana-mana. Tanpa dia sadar, tiba-tiba terasinya ada di kumisnya dia sendiri. Sebetulnya dia yang bermasalah, bukan lingkungannya. Gitu. Betul. Wow. Satu lagi, Fahim. Kalau seandainya memang kita yang sudah pulih, lalu kita lihat pasangan kita belum pulih, justru disitulah kita bisa menolong pasangan kita bagaimana untuk pulih. Karena begini, salah satu yang penting untuk memproses pemulihan dan kita bisa menolong orang untuk pulih. Kenapa orang itu terluka? Karena biasanya tertolak sejak masa kecil. Dan pada saat dia tertolak, kita berusaha mengubahnya lagi, menyalahkannya lagi. Dan relasi semakin menjadi negatif. Tetapi pada saat seseorang yang tertolak, kemudian justru dia mengalami pengalaman diterima apa adanya, dikasihi, lalu kita memahami dia, orang itu akan mulai belajar menerima dirinya sendiri. Itu pengaruh banget. Wow. Ya, dan kalau kita tahu dia yang terluka, kita yang sudah pulih, kenapa kita yang tidak menyesuaikan diri dan kita bisa menolong dia, bukan dengan tuntutan, tapi dengan penerimaan, dengan pengertian, dan terus mendoakan. Dan satu hari kalau Tuhan pernah memulihkan kita, Tuhan juga bisa memulihkan pasangan kita. Mungkin Tuhan mau pakai kita melatih kesabaran, pengampunan, kemudian mendoakan, seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sharingkan. Keren, Sisili keren banget ini. Ini keren banget. Jadi kita yang sudah dipulihkan, kita memang diberi kekuatan, diberi kemampuan lebih ya untuk lebih bersabar, lebih memahami, lebih telaten gitu ya. Betul. Saya jadi ingat ada satu pepatah bahasa Jerman, sing waras ngalah gitu ya. Jadi kita kita yang dipulihkan, kita yang lebih bersabar, kita yang lebih mengerti. Dan kalau misalnya sekali, dua kali belum berhasil, jangan putus asa gitu ya. Karena pasti terus kita doakan, kalau Tuhan sudah pulihkan kita, pasti Tuhan bisa pulihkan pasangan kita. Sisili, kemudian bagaimana dengan orang-orang tertentu? Tadi saya lihat juga dari Sobat Hati yang Gembira juga ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang tertutup? Yang benar-benar sama sekali nggak mau cerita, memang benar-benar introvert sekali. Apalagi kalau kemudian kondisi psikologisnya dia memburuk karena kesalahan dia sendiri. Gitu ya. Apakah memang ya kamu sih pendiam, salah kamu sendiri ya, karena kamu nggak terbuka, kita nggak bisa nolongin, ya salah kamu sendiri, itu derita lu. Apakah seperti itu? Atau gara-gara, atau jangan-jangan karena tidak ada orang yang punya kompetensi yang cukup untuk menolong dia, paling tidak kalau misalnya merasa nggak punya kompeten, mungkin dia bisa bawa orang ini untuk ketemu dengan tenaga ahli. Gimana Mrs. Ili? Betul, Pak Him. Seandainya seseorang kita lihat ya, sometimes seseorang kalau misalnya sudah stres berkepanjangan, lalu dia depresi,
kemudian pada saat depresi dia semakin menutup diri, mengisolasi diri, kemudian tidak Ya. mau berhubungan. Itu memang perlu ditolong. Dan kalau seandainya memang masalahnya sudah sangat sulit, memang sangat Ya. butuh ditolong oleh konselor atau yang profesional, karena oleh konselor atau profesional ini tentunya pernah dilatih dengan skill-skill Ya. bagaimana untuk menggali dan sebagainya, atau enggak assessment. Tetapi kalau dia semakin bedakan antara dia memang pendiam atau dia memang sudah mengalami gangguan sampai nggak mau ketemu siapa-siapa lagi dan mengurung diri. Nah, ini perlu bantuan support keluarga untuk bantuan profesional. Ini beda case-nya sih. Ya. Tapi Jadi- kalau karena kepribadian, memang perlu diberi pengertian bahwa pada saat ingin pulih, itu memang perlu belajar untuk membuka diri. Itu perlu dipahami juga, karena kita butuh the power of others. Ya, tapi kalau orang itu tetap nggak mau, ya kita nggak bisa paksa lagi. Tapi perlu mendapat pemahaman bahwa proses itu ada resiko juga. Maksudnya gini, bukan resiko ya. Melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Dengan terbuka itu kan tidak nyaman juga. Tapi ini adalah salah satu cara yang Tuhan berikan untuk kita pulih. The power of others itu penting banget sih, Fahim. Wow, support system itu penting banget. Dan Benar. paling penting adalah keluarga. Waduh, ini kalau ngomong soal ini, nanti kita bisa invite Sis Ili untuk ngomong lagi soal keluarga sebagai ini ya. Anyway, ada pertanyaan ini Sis Ili nih. Gimana kalau menghadapi pasangan yang temper? Maksudnya pasangan yang punya emosi yang mudah sekali naik gitu ya. Pemarah, sumbunya pendek. Apakah flight artinya menghindar itu adalah solusi yang baik atau gimana caranya untuk handling konflik yang benar, apalagi dengan pasangan yang memang tipe keduanya sumbunya pendek? Gimana Sisili? Oke. Yang pertama memang kita perlu pahami dulu sumbunya pendek, berarti kan sebenarnya gampang emosional. Nah, kalau seandainya gampang emosional, ada apa? Apa-apa yang over, itu biasanya ada luka emosi atau sesuatu yang belum terselesaikan di masa lalu. Apa-apa yang over. Kita pahami. Kalau kita pahami itu, berarti kan kita jadi tahu, oke, dia marah bukan sengaja melukai kita, tapi karena memang dia sedang terluka. Itu satu. Kalau kita sudah paham ya. Baik. Yang kedua, kalau memang kita terluka, kita perlu proses diri kita juga. Jangan sampai kita flight lalu freeze, kemudian kita diam aja, tapi kita terluka hati. Nah, kita perlu proses juga emosi kita dan kita perlu melepaskan pengampunan. Itu perlu. Lalu yang ketiga, tidak ada salahnya untuk membicarakan dan juga yang keempat, set up boundaries. Membicarakan itu artinya begini, kita menyampaikan bahwa kita memang terluka. Itu boleh banget gitu. Misalnya beda, jadi gini, waktu menyampaikannya dengan cara asertif, beda dengan provokatif. Kalau provokatif kan begini, kamu nih ngomong selalu melukai saya, kamu nggak pernah berubah, pemarah, kamu memang nggak dewasa, itu kan provokatif gitu. Kalau asertif, kita bisa bilang dengan kamu bicara seperti, ambil waktu yang tepat, waktu lagi adem, gitu ya, lagi adem, terus bisa bilang dengan cara kamu bicara seperti ini, saya merasa terluka, saya merasa tidak dihargai. Saya mengharapkan kamu bicara dengan baik-baik, ABC. Sebenarnya membuat kamu marah apa? Kita tanyakan. Lalu, set up boundaries itu artinya begini. Kalau seandainya pasangan lagi marah, kita bisa bilang, karena kalau kamu lagi marah, saya lagi nggak bisa menghadapi kamu marah, saya akan masuk ke kamar sampai kamu adem. Tapi diomongin di awal, itu boleh banget. Jadi, ada set up boundaries. Yes, iya. Karena kan kita tidak membiarkan, jadi gini, kita juga perlu menjaga properti kita ini. Yes, kalau itu dia. Kalau kita berhadapan dimarahin terus kita terluka, ya kita jadinya sumbu kita bisa naik juga misalnya. Tapi kalau kita udah kelola, kita bicarakan baik-baik. Next time kalau kamu marah, boleh nggak saya supaya tidak ikut marah, saya masuk ke kamar, kamu adem, kita bicarakan sama-sama. Ini kan membahas secara asertif ya. Semoga ini tentunya perlu proses ya. Perlu proses, wah itu luar biasa. Nah, Sis Ili, satu lagi dari saya nih. Ada slogan, jangan lupa bahagia. Ini enak ngomongnya tapi susah dialami, susah dilakukan. Atau memang kita semua ini perlu punya
apa ya, kebiasaan yang sehat supaya kita bisa tetap bahagia? Indikatornya apa untuk kita bisa yakin bahwa kita sudah bahagia? Itu menarik banget. Banyak orang berpikir kebahagiaan adalah tujuan. Semakin orang mengejar kebahagiaan, dia justru semakin sulit bahagia. Jadi kebahagiaan bukanlah tujuan atau destinasi. Jangan mengejar kebahagiaan. Tapi bahagia adalah bagaimana kita menjalani kehidupan. Yaitu bisa mengenal diri, memahami diri, ada penerimaan, kemudian tahu yang kita perlu terima dan mana yang tidak bisa kita kontrol. Bagaimana kita mengelola diri kita, disitulah kita bisa berbahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang gini, saya akan bahagia kalau saya memiliki semua yang saya inginkan. Wow, itu seringkali banyak orang udah mendapatkan apapun tidak pernah puas dan tidak bisa bahagia karena sumbernya bukan dari luar, tapi dari hati kita. Jadi gini, dalam konseling, seringkali orang depresi atau stres karena dia menghitung-hitung apa yang tidak dia miliki, apa yang hilang, apa yang tidak dia punya. Lalu dia membandingkan dengan orang lain. Misalnya suami saya tidak seperti ini, istri saya tidak seperti ini, saya tidak punya ini, saya belum mencapai ini. Nah, jadi kebahagiaan itu adalah kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan menghitung apa yang hilang. Hitunglah berkat Tuhan, satu demi satu. Kalau kita belajar menghitung berkat Tuhan, kita bersyukur, belajar bersyukur, kita bisa melihat banyak anugerah yang sudah Tuhan berikan yang tidak bisa terhitung dari materi sebenarnya, pemeliharaan, kemudian kesehatan, keluarga, itu adalah anugerah. Yang ketiga, satu lagi, kebahagiaan bukanlah tidak ada masalah. Seringkali orang berpikir bahagia itu kalau masalah itu hilang. Dalam hidup ini kita tidak pernah tidak ada masalah dan tantangan. Tidak ada janji bahwa kita tidak melewati lembah kekelaman. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut? Kenapa sih seringkali kita bete? Karena kita berusaha mengontrol hal-hal di luar kontrol kita. Jadi menuntut situasi untuk menjadi seperti yang kita harapkan, menuntut supaya tidak ada masalah. Tetapi marilah, walaupun masalah itu ada maknanya. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, ada maknanya dan juga Tuhan memberikan kekuatan, kita berjalan tidak sendiri bersama dengan Tuhan. Dan jangan memegang kendali hal-hal yang memang bukan di dalam kontrol kita, lepaskan kepada Tuhan. Dan jangan ada ekspektasi yang terlalu tinggi, yang maksudnya ekspektasi yang ekspektasi yang tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan yang tidak realistis. Tidak realistis. Betul. Jadi itu penerimaan itu penting banget sih. Itu belajar mensyukuri penting sekali. Tapi Sisili setuju ya bahwa sesungguhnya setiap dari kita bisa berbahagia sebetulnya ya. Betul, setuju banget. Karena berbahagia itu adalah dari hati kita. Ya, jadi kita semua bisa bahagia, kita semua berhak untuk bahagia, tapi jangan lupa bahwa bahagia itu dari hati, dan juga kita harus bisa kelola, kita harus pilah. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang memang kita di luar kendali kita, dan kita hanya bisa melepaskan dan berserah kepada Tuhan, karena Dia yang pegang kendali, dan Dia pasti tahu yang terbaik buat kita. Sisili, kalau ngobrol sama Sisili, sampai jam 12 malam pun oke gitu ya, tapi kita nggak mungkin ya. Sisili juga banyak kesibukan, dan nanti Pak Erwi telepon saya, ini gimana nih gitu ya. Kita harus closing sebentar lagi, tapi ada nggak pesan-pesan penutup bagi pemirsa setia Instagram Live dari Hati yang Gembira pada malam hari ini? Silakan Sisili. Oke, Pak Him, mungkin marilah kita hidup seimbang ya, balance living. Karena hidup seimbang itu penting banget dari berbagai aspek, yaitu aspek religius, kita punya iman kepada Tuhan, kita berpegang kepada Tuhan. Yang kedua, aspek emosi, kelolalah emosi dengan baik, kenali emosi kita, kenali luka kita yang belum terselesaikan. Lalu aspek mental, bagaimana cara kita berpikir. Karena kalau kita berpikir sempit, berpikir negatif, kita melihat semuanya negatif, hati kita jadi bete juga. Kita jadi nggak bisa bahagia. Tapi kalau kita belajar melihat dari sisi yang berbeda, memaknai, walaupun situasi belum berubah, tapi kita belajar memaknai, ada hikmahnya. Di situ kita jadi bisa mendapat pembelajaran baru dan kita dikuatkan. Lalu juga aspek sosial penting. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh support system.
butuh orang lain Ya. yang akan menguatkan Ya. kita. Jadi kita tidak sendiri, butuh the power of others. Lalu yang jangan lupa yang kelima, aspek fisik, tidur cukup, makan makanan sehat, olahraga, Ya. itu penting banget. Jadi hiduplah seimbang. Seperti itu Pak Him, supaya kita berbahagia. Wow. Jangan lupa bahagia ya. Dan Yes, jangan wow, lupa thank you bahagia. banget Sis Ili. Ini tadi Makasih, dari tadi saya Fahim. perhatiin ya, viewers kita banyak yang kasih jempol, banyak yang kasih hati, ada juga yang menyapa dari Delft gitu, dari Belgia gitu ya. Wah, luar biasa. Dari luar negeri juga. Wow, thank you. Terima kasih Terima banyak kasih Sis Ili semuanya. gitu ya. Terima kasih, halo para viewers. Ya. Iya, untuk 30-40 menit yang luar biasa. Dan saya yakin Sobat Hati yang Gembira pasti setuju dengan saya untuk nanti suatu saat Sis Ili kita undang lagi untuk topik yang berbeda. Siap ya Sis Ili ya? Siap Pak Him. Makasih untuk malam ini, untuk kesempatan dan kepercayaannya ya Pak Him ya. Makasih juga Iya, teman-teman iya. semuanya. Ya, terima kasih. Dan Sobat Hati yang Gembira, tetap terus stay tune karena Instagram Hati yang Gembira selalu akan menghadirkan bincang-bincang dengan tema-tema yang menarik dan topik-topik yang menarik yang saya yakin saat ini Sobat Hati yang Gembira menyaksikan, baik yang menyaksikan live pada saat ini maupun nanti yang menonton melalui IGTV maupun juga melalui YouTube channel dari Family First Indonesia pasti akan merasa diberkati sama seperti yang saya rasakan selama 40 menit kita ngobrol-ngobrol ini. Sisili, sekali lagi terima kasih. Salam buat keluarga, stay safe ya. Terima Tuhan kasih, memberkati Fahim. dan Stay safe Sobat Hati yang juga. Gembira, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati semuanya. Bye bye. Sampai ketemu, Tuhan berkati. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye bye.